manfaat dari takwa lagi, di antaranya al-ma'iyah al-ilahiyah, yang akan senantiasa bersama dengan Allah. Jadi maksudnya bersama Allah itu dalam tafsir jalan lainnya itu maksudnya mendapat pertolongan, mendapat perlindungan, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bersama kita, bukan berarti Allah itu terus menempati semua orang. Allah itu tidak perlu tempat. Misalnya ada orang mengatakan semua terserah yang di sana, semua tergantung yang di atas. Itu maksudnya bukan berarti Allah itu jauh di atas. Ya, Allah itu tidak membutuhkan tempat. Bahkan sebelum alam semesta ada, Allah ini sudah ada tanpa tempat. Jadi kalau yang membutuhkan tempat itu makhluk, ya. Makhluk ini adalah ciptaan selain Allah. Jadi, seandainya Allah itu bertempat, ya, sekarang kecanggihan teknologi, ya, pakai maps, ya, pakai titik koordinat tertentu. Kalau Allah punya tempat, nanti bisa apa? Disewa terus di rudal, ya. Jadi itulah Tuhan kita, Allah ini lain daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan hanya Allah yang patut untuk dipertuhankan. Oleh karena itu seakan dipaksakan untuk Tuhan. Dan manfaat lagi adalah al-furqan. Jadi bisa membedakan antara hak dan batil. Orang yang bertakwa akan tahu mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Sekarang zaman teknologi canggih, ya. AI, ya, canggih sekali itu, ya. Foto jadul aja bisa berwarna. Foto orang sudah meninggal bisa jadi video, ya. Bisa berpolukan dan sebagainya, bisa tingkatnya. Mungkin di media sosial, ya, perempuan, ya, wah cantik-cantik, ya, bening-bening, setelah kopdar, setelah ketemuan, ternyata bersih, apa yang buat nih, ya, dan ini kan zaman-zaman sebagai ibu. Nah, orang yang bertakwa nanti akan ada nur ilahi, akan ada yang petunjuk. Oh, ini salah. Kemudian kaidah lagi, jika saja an-najah minan nar, orang-orang yang bertakwa nanti akan diselamatkan dari neraka. Bahkan tidak hanya itu, ya, dosa-dosanya dihapus, keburukannya juga dihapuskan. Ini janji Allah SWT. Faedah lagi yang selanjutnya yaitu al-makhraj wal rizq. Jadi akan diberi solusi setiap permasalahan. Di dalam hidup ini penuh dengan permasalahan. Hidup ini penuh ujian. Kalau orang menggunakan ketakwaannya, nanti akan ada titik temu, titik terang. Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dengan mudah. Dan semua usahanya juga akan dipermudah, usaha dunia akhirat. Kemudian ada rezeki yang tak terduga, tak disangka-sangka. Ya ja'alna makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di orang yang bertakwa dilare ono yang rezeki, bukan sidik kembojo rezeki. Di rezeki itu kalau dalam makom kasab itu harus dicari. Seperti orang awam atas pulau tadi, ya rezeki harus disebut. Tolong nak orang ubah, orang mama. Jadi ya sebisa apapun, ya, keterampilannya, keahliannya. Di sawah ya tanam, padi misalnya. Kalau di lautan, ya, misalnya tambak atau memancing dan sebagainya.
misalnya di pabrik ya guru dan sebagainya, misalnya di pasar ya pedagang dan sebagainya. Jadi rezeki itu dicari. Pesan Nabi, walaupun rezeki itu sudah terjamin, maka cara mencarinya, memperolehnya harus dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal. Karena bisa sama-sama mendapat jatah rezeki, tapi kalau mau jalan pintas, misalnya modal ya, bodoh itu satu step pasti bisa dapat sekaligus. Tapi kalau mau usaha-usaha kan butuh proses, butuh semacam ya banting tulang. Kemudian manfaat takwa lagi yaitu ad-dukhul atau al-wa'du bil jannah. Orang yang bertakwa akan dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini tidak sekedar ya menjalankan perintah, menjalankannya, itu mudah sekali ya kebaikan. Tapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang cukup berat untuk diperjuangkan, dan melalui pertolongan Allah nanti akan bisa terwujud. Kemudian manfaat takwa yang banyak sekali yang tak terhitung. Ini bisa sampai subuh nih. Karena kami berdua bukan berarti bagi Pinang di dua-dua, kami ini lain ya. Kita dipertemukan dalam satu majelis. Semoga keberkahan khususnya di majelis ini bisa kita bawa pulang, kita sebarluaskan keluarga kita, kampung kita. Kalau Mas Ilham kemarin itu sempat bertanya, tapi ini sebenarnya sangat private ya, sangat sensitif sekali. Jangan tanya masalah yang lebih penting itu sama sekali ya. Kita tidak terbesit ya. Sebab saya yakin dai-dai itu tidak memikirkan amplop ya. Karena panitia yang sudah memikirkan isinya ya. Dan jangan dilihat dari penampilannya ya. Isunya biasa gue kopiah ya, gue juga terus memviralkan diri dari kiai ya. Itu bisa. Tapi kan tidak seperti itu ya. Orang-orang awam itu akan melihat tampilannya saja, mana yang naik apa dan mana yang naik alpin. Kalau naik apa salamnya orang kecil amplopnya kemana nah naik alpin salamnya kosongan ya, polosan ya, sebenarnya tidak seperti itu. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya alhamdulillah bisa kesini. Saya tadi diberitahu ini adalah keluarga dari Makassar dan Jawa kayak gitu ya. Makassar itu ada bahasa Makassar ya. Kalau di sini bahasa Jawa. Jawa itu pun macam-macam ya. Jawa ala Kromo ya, Kromo Inggil. Jawa ala Moko ya. Ada Jawa yang ngapak ya, Jawa Kidul. Ada Jawa yang mungkin orang mengatakan agak kasar ya, timuran ya, dan sebagainya. Jawa pun banyak bahasa. Hasil kita ini dari keturunan yang satu dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tanah, kita tercipta dari tanah, akan kembali ke tanah. Kalau setelah Nabi Adam pun itu tercipta dari air mani juga dari sari wanita yang dikonsumsi itu semua dari tanah, tumbuh-tumbuhan dari tanah kita makan. Daging-daging ayam itu juga makanannya dari tanah juga. Semua bersumber keluar dari tanah. Makanya Allah sampai
kamu itu tercipta dari ayahnya, kok berani menantangku, berani menentang